Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ini Dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amma ba'du, para sahabat, saat menjelang masuk bulan Ramadan dan sebelum masuk hari raya Idul Fitri atau pas di hari raya Idul Fitri, banyak kaum muslimin melakukan ziarah ke kubur keluarganya, khususnya ke kubur ayah dan ibu. Meskipun tidak ada perintah khusus dari Rasulullah agar kita berziarah kubur menjelang bulan Ramadan atau menjelang Lebaran, namun tradisi ziarah kubur sebelum Ramadan atau sebelum Lebaran ini juga tetap merupakan kebiasaan yang baik. Rasulullah memerintahkan kita ziarah kubur tanpa terbatas waktu, sehingga kapanpun kita melakukannya tetaplah merupakan amalan yang baik. Momen menjelang bulan Ramadan atau menjelang Lebaran adalah momen bagi kaum muslimin banyak yang teringat kepada ayah ibunya yang telah meninggal. Kerinduan kepada mereka hanya bisa dilakukan dengan mendatangi kubur mereka dan mendoakan mereka. Anak soleh pasti mendoakan ayah ibunya kapanpun, baik mereka masih hidup maupun telah meninggal dunia. Saat mereka telah meninggal dunia, menziarahi kubur mereka menjadi sebuah keharusan, bahkan kewajiban bagi setiap anak soleh. Ayah ibu yang telah meninggal dunia akan sangat senang jika diziarahi kubur mereka. Mereka tahu kalau anak-anaknya menziarahi kubur mereka. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang yang menziarahi kubur saudaranya yang beriman, yang dulu saat hidup dia mengenalnya, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, kecuali saudaranya yang diziarahi tersebut mengenalnya dan menjawab salamnya. Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Qubur menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidatina Aisyah, tidak seorang pun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk di sisinya untuk mendoakannya, kecuali saudaranya tersebut merasa bahagia sehingga dia berdiri meninggalkan kuburan saudaranya tersebut. Nah, saat berada di sisi kubur ayah ibu, dianjurkan membaca Al-Quran meskipun hanya surah pendek seperti surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, lalu menghadiahkan pahalanya kepada mereka. Kita cukup membacanya di sisi makam mereka, lalu niatkan pahalanya untuk mereka, maka pahalanya akan sampai kepada mereka. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, beliau pernah berkata, idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi fatihatil kitabi wal ikhlasi wal muawwidzatain. Jika kalian masuk ke sebuah pemakaman, maka bacalah surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Waja'alu thawaba dzalika li ahlil maqabir fa innahu yasilu ilaihim, dan jadikanlah pahala bacaan surah-surah tersebut untuk segenap ahli kubur,
sesungguhnya pahalanya akan sampai kepada mereka. Nah, biasanya kaum muslimin saat ziarah kubur membaca surah Yasin. Ini juga sangat dianjurkan. Bahkan bacaan surah Yasin yang kita baca di sisi makam ayah ibu akan meringankan siksa bagi keduanya dan bahkan segenap ahli kubur. Imam Suyuti dalam kitab Syarah Asy-Syudur menyebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man dakhalal maqabir faqara'a surata Yasin khaffafallahu anhum wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat." Siapa saja yang masuk ke kuburan kemudian membaca surah Yasin, maka Allah akan meringankan siksa bagi ahli kubur dan mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai bilangan yang ada di kuburan tersebut. Kemudian jangan lupa pula membaca doa ampunan untuk ayah ibu. Boleh mendoakan mereka dengan bahasa apapun jika kita tak hafal doa bahasa Arab. Boleh pula membaca doa berikut ini agar kubur mereka dijadikan seperti taman-taman surga. Jika kita belum hafal, boleh membaca sambil melihat tulisannya. Berikut redaksi doa yang boleh kita baca saat ziarah kubur ayah ibu. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Allahumma ja'al kuburahuma raudatan min riyadil jinan wala taj'alha khufratan min khufarin niran. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.